Ribuan pencari kerja di Ribuan pencari kerja. ribuan pencari kerja Ribuan pencari kerja. Ribuan pencari kerja. Ribuan. Berita-berita barusan memang agak ironis. Secara terang-terangan kita dipertontonkan fenomena semakin banyaknya jumlah pencari kerja di Indonesia. Dari pencermatan data yang kami lakukan, kami mendapati masalah serius ini mulai bertambah parah dalam 2 tahun terakhir. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi akan kami jelaskan. Maraknya orang yang berbondong mencari kerja itu menandakan tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK ya. Nah, pada tahun 2024 ini TPAK mencatatkan angka 70,63% dan ini adalah angka partisipasi tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Saya Ananta Damarjati, tim riset Barisan Data. Menurut pemerintah, angka TPAK yang tinggi menandakan potensi untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tetapi kami ingin mendengar penjelasan selain versi pemerintah. Kami mengobrol panjang dengan tim riset Barisan Data untuk mengetahui bagaimana penilaian mereka atas fenomena ini. Angka TPAK ini mengindikasikan semakin banyak orang berusia 15 tahun ke atas yang aktif mencari pekerjaan. Tapi kami agak ragu kalau ini pertanda bagus, karena kalau melihat kenyataan ekonomi yang semakin gak karu-karuan seperti sekarang, kami justru menilai ada unsur keterpaksaan bagi mereka untuk terjun ke dunia kerja. Masyarakat kita ini terlalu miskin untuk menganggur ya. Nah, ketika saat ini semua orang perlu bekerja, justru semakin sedikit orang yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan, terutama lapangan pekerjaan formal. Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang TPAK, mari perhatikan struktur ketenagakerjaan berikut. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 adalah 281,6 juta jiwa. Dari jumlah ini, ada sebanyak 215 juta jiwa yang telah berusia 15 tahun ke atas. Mereka disebut penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi 2 kelompok. Bagi mereka yang sudah bekerja, sedang mencari lowongan, sedang ikut kursus keterampilan, atau sekedar bantu-bantu usaha orang lain, mereka disebut angkatan kerja. Jumlahnya pada Agustus 2024 adalah 152,11 juta jiwa. Lalu bagi mereka yang tidak berniat mencari pekerjaan, mereka disebut bukan angkatan kerja. Jumlahnya pada Agustus 2024 adalah 63,2 juta jiwa. Jika kamu datang melamar kerja di perusahaan yang sedang membuka lowongan, diterima ataupun tidak, kamu termasuk angkatan kerja. Jika diterima, maka status kamu adalah angkatan kerja yang sedang bekerja. Kalau pekerjaan itu memakan waktu minimal 35 jam dalam seminggu, maka kamu adalah pekerja penuh. Jika kurang dari 35 jam, maka kamu disebut pekerja paruh waktu. Namun jika lamaran kamu ditolak, maka status kamu adalah pengangguran. Soal pengangguran ini sebenarnya bisa dibahas lebih rinci karena pengangguran adalah masalah yang kompleks. Misalnya ada perbedaan antara fenomena pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran siklikal. Ada juga fenomena yang disebut setengah pengangguran. Dalam keseharian, mereka tampak seperti pengangguran. Namun menariknya, karena orang setengah pengangguran ini masih sesekali menerima pekerjaan serabutan, mereka tidak dikelompokkan di sini, tetapi di sini. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja ini didapat dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja lalu dikali 100%. Didapatlah angka 70,63% tadi. Nah, data tentang TPAK ini bisa kita dapatkan dari survei Sakernas, Badan Pusat Statistik, yang diterbitkan setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Pada survei TPAK bulan Februari, BPS menggunakan 75.000 rumah tangga sebagai sampel. Pada survei Agustus, BPS menggunakan 307.000 rumah tangga sebagai sampel. Dalam sudut pandang statistik, jumlah sampel yang lebih besar cenderung memberikan hasil lebih akurat dan terpercaya. Tapi menariknya, pernah suatu masa ketika dulu Pak Harto berkuasa, ia lebih suka menggunakan hasil survei TPAK bulan Februari untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Apa alasannya? Kenapa kamu tanya begitu? Pak Harto dulu memanfaatkan masa panen raya ya, yang biasanya terjadi di bulan Februari untuk melakukan survei TPAK. Karena ketika panen ini terjadi, banyak orang terserap ke dalam lapangan kerja, mulai dari tenaga panen, pasca panen, pengemasan, dan lain-lain lah. Sampai pada akhirnya hasil panen ini kita nikmati sebagai konsumen. Jadi roda ekonomi itu bergerak
kencang saat panen raya, dan ini alasan mengapa TPAK Indonesia era Orde Baru ini tinggi tetapi angka penganggurannya relatif kecil. Beda dengan sekarang yang angka TPAK-nya tinggi dan penganggurannya juga tinggi. BPS masih melakukan survei TPAK di bulan Februari. Tapi bedanya saat ini survei Agustus itu lebih dikedepankan karena dianggap lebih representatif untuk menggambarkan kondisi real ketenaga kerjaan kita. Apalagi blok sampel Agustus itu lebih banyak 4 kali lipat ya daripada blok survei Februari, sehingga margin errornya lebih kecil. Menariknya, kalau misalnya survei bulan Februari dan Agustus ini digabung ke dalam satu time series, akan terdapat pola di mana TPAK itu hampir selalu membentuk sudut lancip di bulan Februari dan landai di bulan Agustus. Tapi selama 2 tahun terakhir ini survei TPAK bulan Agustus itu justru lebih tinggi dibanding TPAK bulan Februari. Kami menilai data TPAK yang tidak normal ini sebagai sinyal darurat ya atas semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Kalau suplai tenaga kerja itu dianggap punya kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, maka tingginya TPAK ini harus segera diatensi pemerintah seharusnya. Agar apa? Agar Indonesia ya bisa meraih angka potensial pertumbuhan ekonominya. Di tengah minimnya lapangan kerja saat ini, Presiden Prabowo sepertinya tengah mempertimbangkan agar sektor pertanian menjadi andalan untuk menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja milenial. Sektor ini sejak lama telah berkontribusi besar bagi perekonomian kita dibanding sektor lain. Namun pertanian hari ini sedang menghadapi masalah regenerasi yang cukup serius. Tanggal 5 November lalu, Prabowo sukses menyedot sentimen positif setelah menaikkan aturan penghapusan kredit macet bagi petani. Kini Prabowo mulai menyampaikan narasi ajakan bagi milenial untuk terjun menjadi petani dengan gaji fantastis. Meski ajakan Prabowo ini sekilas terdengar terlalu sempurna untuk dipercaya, tetapi ini bukan sesuatu yang mustahil jika dikerjakan dengan tata kelola yang baik dan bebas dari korupsi.